Awali dengan mengucapkan Panganjali Umat, Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Ayurina Noviani Putri dengan NIM 250731110022 dari program studi Hukum Agama Hindu. Jadi, saya membuat video ini untuk menganalisis kasus. Dan saya di sini mengambil kasus yang kelima dengan tema eksploitasi pekerja anak. Eksploitasi pekerja anak terjadi ketika anak-anak biasanya di bawah usia 18 tahun dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan yang merampas masa kanak-kanak, potensi, dan martabat mereka. Jenis eksploitasi ini tidak sekedar sebagai anak membantu orang tua, melainkan situasi kerja yang merugikan perkembangan fisik, mental, sosial, dan juga merugikan akademik anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis hukum dan HAM terhadap kasus eksploitasi pekerja anak. Yang pertama, hak anak yang dilanggar. Eksploitasi anak baik secara ekonomi seperti buruh anak di perkebunan tembakau maupun seksual, sindikat perdagangan anak secara fatal dapat melanggar hak dasar anak, yaitu yang pertama ada hak atas keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang, yang kedua ada hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, bahaya fisik atau kimia, dan kejahatan seksual. 3. Hak atas pendidikan, wajib belajar, dan hak menikmati masa kanak-kanak. Yang kedua, alasan anak wajib dilindungi. Anak-anak adalah kelompok rentan yang belum matang secara fisik, mental, maupun hukum untuk melindungi diri sendiri. Menjaga mereka dari eksploitasi sangat krusial karena mereka adalah aset utama menentu kualitas masa depan bangsa. Yang ketiga, ada aspek hukum dan regulasi Indonesia dan internasional. Secara hukum, eksploitasi pekerja anak merupakan kejahatan pidana berat yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B menjamin hak tumbuh kembang anak bebas dari kekerasan. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76I dan 88 melarang eksploitasi ekonomi atau seksual dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun. Yang ketiga, ada Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 74 dan 183 melarang anak bekerja di sektor berbahaya dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Yang keempat, ada Undang-Undang TPPO Pasal 2 dan 17 menjerat sindikat perdagangan anak dengan ancaman penjara hingga 15 tahun. Dan juga ada hukum internasional melarang Konvensi Hak Anak PBB dan Konvensi ILO nomor 182 mengenai penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Yang keempat, dampak terhadap bangsa dan catatan kritis dampaknya menciptakan fenomena lost generation, generasi yang hilang potensinya, menurunkan indeks pembangunan manusia atau IPM, dan mengunci masyarakat dalam lingkaran kemiskinan antar generasi. Krisisnya, meskipun regulasi hukum di Indonesia sudah sangat kuat dan lengkap, implementasi di lapangan masih lemah karena kurangnya pengawasan rantai pasok industri dan masih maraknya sindikat perdagangan orang yang memanfaatkan faktor kemiskinan. Dari analisis saya dan penjelasan saya akan menjawab 5 pertanyaan dengan tema eksploitasi pekerja anak. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian HAM menurut pendapat saya. Hak asasi manusia atau biasa disebut HAM adalah hak-hak mendasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak ia lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi, yang mencakup hak untuk hidup, hak untuk rasa aman, hak untuk tumbuh kembang, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pertanyaan nomor 2, hak anak yang dilanggar dalam kasus tersebut. Berdasarkan pemberitaan dalam video mengenai kasus eksploitasi ekonomi dan perdagangan anak yang biasa disebut child trafficking, beberapa hak anak dilanggar secara fatal, meliputi yang pertama ada hak perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Anak-anak dipaksa bekerja demi keuntungan finansial orang dewasa. Yang kedua, ada hak dasar kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Masa anak-anak mereka terenggut karena dipaksa masuk ke dalam lingkaran prostitusi atau pekerja di bawah umur. Yang ketiga, hak atas pendidikan.
Eksploitasi ini membuat anak-anak kehilangan kesempatan untuk bersekolah secara layak. Yang keempat, ada hak perlindungan dari kekerasan dan kejahatan seksual, terutama pada kasus perdagangan anak yang menjuruskan mereka ke dalam prostitusi terselubung. Pertanyaan nomor 3, mengapa anak perlu mendapatkan perlindungan khusus? Karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus. Karena ketergantungan dan keterbatasan fisik atau mental anak belum memiliki kapasitas fisik, mental maupun hukum yang matang untuk melindungi diri mereka sendiri dari ancaman atau manipulasi orang dewasa. Aset masa depan anak-anak berada dalam fase krusial pembentukan karakter dan tumbuh kembang. Jika mereka mengalami trauma akibat eksploitasi, hal tersebut akan merusak masa depan mereka secara permanen. Kerentanan terhadap korban kejahatan, mereka sangat mudah menjadi target sindikat kejahatan seperti perdagangan orang karena posisi tawar mereka yang lemah. Pertanyaan yang keempat, bagaimana hukum Indonesia melindungi hak anak? Hukum Indonesia memberikan proteksi yang sangat ketat terhadap hak-hak anak melalui instrumen hukum positif. Antara lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengatur sanksi pidana berat bagi siapa saja yang melakukan kekerasan, eksploitasi, atau menelantarkan terhadap anak. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang biasa disingkat TPPO. Digunakan aparat kepolisian untuk menjerat pelaku sindikat perdagangan anak. Langkah nyata aparat kepolisian ini secara aktif melakukan operasi penangkapan, pemutusan rantai perdagangan anak, serta berkoordinasi dengan lembaga sosial untuk melakukan rehabilitasi terhadap korban anak-anak. Pertanyaan yang kelima, apa dampak eksploitasi anak terhadap masa depan bangsa? Eksploitasi anak memiliki dampak yang sangat destruktif bagi kelangsungan suatu negara, yaitu kehilangan generasi penerus yang berkualitas atau lost generation. Anak-anak yang seharusnya menjadi motor penggerak bangsa di masa depan justru tumbuh menjadi trauma, putus sekolah, dan juga mengalami gangguan fisik maupun psikis. Meningkatnya angka kriminalitas dan kemiskinan. Anak-anak yang dieksploitasi tanpa pendidikan yang layak cenderung terjebak dalam lingkaran kemiskinan saat dewasa, yang berpotensi meningkatkan masalah sosial di masyarakat. Menurunnya Indeks Pembangunan Manusia atau yang biasa disingkat dengan IPM. Bangsa yang membiarkan eksploitasi anak akan mengalami penurunan kualitas SDM secara global, sehingga sulit bersaing di kancah internasional. Jadi kesimpulannya, eksploitasi pekerja anak merupakan pemanfaatan anak di bawah usia 18 tahun dalam pekerjaan yang merampas hak masa kanak-kanak serta merusak perkembangan fisik, mental, dan akademik mereka. Praktik ini sangat berbeda dengan aktivitas membantu orang tua yang bersifat eksklusif atau light work, karena eksploitasi mencakup pekerjaan yang melebihi kapasitas anak, mengganggu sekolah, hingga masuk dalam kategori bentuk terburuk seperti buruh agrikultur berbahaya, kerja paksa, dan eksploitasi seksual. Praktek ilegal ini tumbuh subur akibat lingkaran sistematik kemiskinan struktural, minimnya akses pendidikan yang layak, serta tingginya permintaan pasar akan tenaga kerja murah. Pada akhirnya, pembiaran terhadap eksploitasi ini tidak hanya merusak masa depan individu anak, tetapi juga merugikan negara secara makro karena memicu fenomena lost generation dan mengunci masyarakat dalam lingkaran setan kemiskinan antar generasi akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sekian analisis saya dari kasus eksploitasi pekerja anak.
Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan. Saya akhiri dengan mengucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Selamat pagi.